Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafa. Saya sekolah dari As-Salafiyah 2. Jadi di sini saya mau menyampaikan definisi dari mikrotik, sejarah mikrotik, terus fungsi mikrotik, cara setting mikrotik yang benar, dan manfaat yang dimiliki dari mikrotik. Langsung saja saya mau menerangkan atau menjelaskan definisi dari mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak dalam kurung software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Sebuah jaringan sistem operasi OS dalam kurung OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil yang besar sehingga besar. Namun hingga saat ini masih banyak orang yang masih salah memahami pengertian dari mikrotik dan router. Jika mikrotik adalah sebuah sistem operasi yang termasuk golongan open source, maka router diperbedakan. Yang paling mendasar adalah mikrotik sebagai software dan router berperan menjadi hardware. Saya sekarang menuju sejarah mikrotik. Di sini sejarah mikrotik yaitu mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia yang dibentuk oleh Johan Trulli serta Ernst Registin sekitar tahun 9 kalau nggak salah sekitar tahun 1966 itu. Mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless near cable LAN atau WLAN Aeronet yang berkecepatan sehingga 2 Mbps di Moldova. Nah, itu ya. Terus di sini saya mau menjelaskan sebuah fungsi mikrotik. Jadi fungsi mikrotik di sini setelah mengetahui sejarah singkat dari mikrotik ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi yang dimilikinya. 1. Memberikan sistem otentikasi. Fungsi yang pertama dipergunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang. Ya contohnya ya teman-teman juga tahu kan situs-situs yang dilarang oleh internet gitu ya. Jadi jangan sampaikan nonton situs yang berbahaya itu berbasis doraka yang dilarang tegas oleh undang-undang, sehingga program ini sangat mendukung terciptanya internet positif yang langkahnya awal dalam mengurangi konten yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku. Yang kedua, konfigurasi jaringan lokal. Dalam menggunakan mikrotik mampu untuk mengatur dan mengkonfigurasikan LAN dalam kurung local area network yang menggunakan PC, mikrotik, router, OS dan hardware yang berspesifikasi oleh lebih rendah maaf ya. Yang ketiga, untuk pengelolaan sistem jaringan internet. Fungsi yang ketiga adalah jaringan internet secara lebih terpusat sehingga administrator dapat melakukan pengelolaan dan manajemen data dengan lebih baik lagi. Yang keempat, berperan sebagai hotspot. Nah, ini nih yang jadi masalah di kalangan remaja. Ya, suka main hotspot kepada temannya gitu. Fungsi yang keempat juga berperan sebagai hotspot, di mana akan sangat mudah untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth
bagi setiap jaringan komputer. Selain itu juga memiliki tugas untuk memisahkan bandwidth traffic lalu lintas data internasional dan lokal. Pembuatan PPPoE server, dan fungsi yang terakhir yaitu digunakan untuk perangkat dalam pembuatan sebuah PPPoE servers. Nah, kita langsung menuju sebuah penjelasan jenis mikrotik untuk kebutuhan jaringan komputer. Setelah mengetahui setiap fungsi yang dimiliki oleh mikrotik, berikutnya masuk pada topik pembahasan mengenai jaringan dari perangkat lunak berbasis sistem operasi. Jaringan ini yang terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu satu Micronic Routers OS, yang dua Routers Board. Yang ke satu. Jenis yang pertama adalah Micronic Router OS, di mana sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket router, digit, firewall, proxy server, hotspot, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sebuah operating system OS saja Anda sudah dapat dan mampu untuk membangun router sendiri. Yang kedua, router board. Jika sebelumnya router OS memanfaatkan sistem operasi perangkat lunak, maka router board merupakan perangkat keras hardware yang dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik. Router board berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Kemudian Anda juga dapat melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Router board tersendiri terdiri dari sebuah prosesor, ROM, RAM, dan flash memory, yang mana harga di pasaran tidak terlalu mahal. Terkait dengan harganya sendiri, rata-rata sekitar 600 atau 800 ribu lah. Untuk konfigurasi jaringan lokal dengan menggunakan mikrotik, kalau nggak salah 600 sampai 800 ribuan saja gitu. Jadi lumayan mahal gitu ya pembelian perangkat breadboard. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke mikrotik penjelasan yang selanjutnya ya. Bentar, saya mau baca dulu. Cara setting mikrotik yang benar. Nah, ini nih yang harus Anda ketahui. Cara setting mikrotik yang benar. Berikut ini kami akan menjelaskan secara singkat dan padat mengenai bagaimana proses untuk menghubungkan mikrotik dengan jaringan internet. Pertama, Anda harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu mengenai beberapa hal seperti IP address, default route, Setelah mengetahui setiap fungsi yang dimiliki oleh mikrotik, berikutnya masuk pada topik pembahasan mengenai jenis dan perangkat lunak berbasis sistem operasi jaringan ini yang terbagi menjadi DNS, server, DHCP, server, dan jenis yang pertama adalah mikrotik OS, di mana sistem operasi yang setiap proses tersebut dilakukan dengan berurutan, dimulai dari address pada interface dalam kurung antar muka yang terhubung dengan jaringan ISP. Setelah itu Anda dapat melakukan atau dapat memasukkan IP address dan IP dan coba lakukan testing pada gateway atau alamat IP dari ISP. Caranya sangat mudah, yaitu membuka sebuah menu terminal dan masuk pada mode CLI dalam kurung command line interface. Mudah, caranya sangat mudah, yaitu membuka sebuah menu terminal
dan masuk pada mode CLI dalam kurung Command Line Interface. Kemudian Anda dapat melakukan testing kembali dan masukkan IP address-nya. Langkah selanjutnya melakukan konfigurasi pada default route dengan gateway alamat IP, dan Anda dapat membuka kembali terminal untuk menguji koneksi internet dan coba alur DNS server dari Google. Langkah yang terakhir, Anda dapat mengetikkan alamat IP dan centang checkbox yang bertulis allow, dan Anda juga dapat menguji kembali dengan melakukan testing kembali pada seluruh URL yang ada. Terus di sini ada saya mau menjelaskan juga manfaat yang dimiliki oleh mikrotip ya. Pada pokok bahasan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari menggunakan mikrotip untuk membangun sistem administrasi jaringan secara virtual dengan efektif dan efisien. 1. Sebagai internet gateway pada jaringan lokal. Pertama, perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal dalam kurung LAN dengan internet. Router mikrotip juga berperan penting dalam mengatur arus lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Selain itu juga memiliki tugas sebagai pengatur konten dari internet yang dapat diakses oleh LAN pengguna. Yang kedua, menghubung antar jaringan router. Routing sendiri merupakan fitur utama yang dipunyai oleh mikrotip. Fungsi dari penerapan routing adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan serta menentukan jalur terbaik dan tercepat untuk sampai pada alamat perangkat komputer yang dituju. Ketiga, sebagai akses point, mikrotip juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung antarmuka berbasis wireless dan berfungsi sebagai akses point pada jaringan Wi-Fi wireless fidelity. Contoh penerapan dapat Anda temui pada jaringan publik lokal seperti kantin, kafe, sekolah, kampus, hingga jaringan publik yang lainnya. Nah, di sini terakhir kesimpulannya yaitu mikrotip adalah perangkat lunak berbasis sistem operasi yang digunakan untuk membangun sistem administrasi jaringan internet yang berperan sebagai router. Yang kedua, jenis yang dimiliki saat ini terbagi menjadi dua, yaitu mikrotip router OS dan router board yang memiliki fungsionalitas yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhannya. Manfaat yang ketiga, manfaat utama dari penggunaan sistem operasi jaringan dalam kurung SOJ, yaitu sebagai penghitung antar setiap jaringan komputer, akses point, dan internet gateway. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang tidak enak didengar ya. Maaf. Sebelumnya saya di sini cuma sebagai pelajar membuat video-video yang berfaedah kalau disebutkan mah. Jadi maaf sebesar-besarnya ya. Maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Segitu saja penjelasan dari dan banyak lagi yang lainnya. Penjelasan dari mikrotip. Nah, sedikit penjelasan dari mikrotip. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Nuraini dari 12 TKJA, ingin menjelaskan tentang pentingan mikrotip. Pertama-tama, langkah pertama
mengkoneksikan port 2 ke modem dan mengkoneksikan port 3 mengkoneksikan port 2 ke modem dan mengkoneksikan port 3 ke PC. Terus jalankan Winbox dan buka tab Nightboards. Kemudian isi address dan masukkan nama dan password. Terus klik OK. Jika sudah masuk ke GUI, klik connect. Jika sudah masuk ke GUI-nya Mikrotik, pertama kita akan mengubah nama interface. Selanjutnya kita memberi IP pada setiap Ethernet. Jika sudah memberi IP interface LAN, jika sudah memberi IP pada interface LAN, untuk melihat konfigur yang untuk mempermudah melihat konfigur yang telah kita buat, kita berikan komen pada setiap IP address sama pada setiap interface. Cara klik kanan, komen, dan klik OK. Langkah selanjutnya, kita membuat gateway yang telah disediakan oleh provider ISP. Status AS maka berjalan dengan lancar. Tapi jika berstatus S, maka ada kesalahan dalam membuat IP address atau pada gateway yang ditetapkan. Setelah itu, kita akan setting DNS server. Lalu kita masukkan DNS server. Lalu kita masukkan IP DNS server. Contoh 8.8.8.8 itu checklist setelah itu checklist allow remote request. Klik OK. Untuk mengecek status internet, jika sudah terkonek atau tidak, kita buka tab new. Untuk mengecek status koneksi internet, kita buka tab internal. Kita buka tab new internal. Kita buka tab new terminal. Kemudian cek dengan ping spasi google.com dan kemudian kita cek dengan ping spasi google.com, dan jika sudah berstatus reply berarti sudah berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Nurul Hasanah dari Sekolah SMK Islam Asrafiyah, siswa kelas 12 TKJB, akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mikrotik. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian mikrotik, kedua fungsi dari mikrotik, ketiga jenis mikrotik, keempat konfigurasi dari mikrotik, dan terakhir kesimpulannya. Di sini ada pengertian mikrotik. Mikrotik merupakan perangkat lunak atau support sebagai network yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router jaringan sistem operasi ini. Dan sistem operasi ini sangat cocok untuk keperluan administrasi jaringan komputer, misalnya untuk membangun sistem jaringan komputer skala besar atau skala kecil, yang dapat mengendalikan serta mengatur lalu lintas antar jaringan. Dan di sini juga saya akan menyebutkan perbedaan antara mikrotik dan router. Jika kita susah membedakan antara mikrotik dan router, di sini saya akan menyebutkannya. Apa perbedaan dari mikrotik dan router? Perbedaannya, mikrotik sistem operasi yang termasuk dalam open source system, namun bukan berarti termasuk software. Sedangkan router adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menjembati antara dua jaringan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan fungsi mikrotik. Di sini banyak sekali fungsi dari mikrotik, tapi saya akan menyebutkan sebagiannya. Pertama,
ada untuk memblokir situs-situs yang mengandung konten terlarang menggunakan proxy di Mikrotik, sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Dan kedua, memberikan sistem autentikasi. Ketiga, untuk pengelolaan sistem jaringan internet dan berperan sebagai hotspot. Masih banyak lagi, tapi saya ingin menjelaskan jenis-jenis Mikrotik. Jenis-jenis dari Mikrotik itu ada dua. Pertama, router OS, kedua router board. Router OS merupakan sistem operasi berbasis Unix yang mampu menjadikan komputer yang menyediakan fitur seperti router, firewall, hotspot, proxy, server, dan lainnya. Cukup dengan menggunakan operating system atau singkatan dari OS, Anda sudah mampu membangun router server. Selanjutnya ada router board. Pengertian dari router board adalah berupa perangkat atau sebuah perangkat keras jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik. Router board diinstal dengan sistem jaringan dalam mengoperasikan seperti halnya mengoperasi komputer. Dengan dalam router board terdapat prosesor, RAM, ROM, dan memori flash. Meskipun perangkat keras ini atau disebut hardware bentuknya kecil, tapi dia sangat praktis dan nyaman untuk digunakan. Selanjutnya, konfigurasi dari Mikrotik. Konfigurasi dari Mikrotik itu ialah pertama, koneksikan port 1 ke modem dan port 2 ke PC sobat. Jalankan inbox-nya, kemudian buka tab Mailbox. Selanjutnya, langkahnya masih banyak ya. Pada gambar di atas adalah informasi yang lainnya. Klik tombol interface maka akan muncul jendela baru, yaitu list interface. Double klik pada salah satu interface tersebut, kita beri nama interface. Konfigurasi dari Mikrotik sendiri itu sangat konfigurasi dari Mikrotik sendiri itu sangat panjang ya. Bukan saya tidak ingin menjelaskan, tapi waktunya yang mulai tidak konsisten. Langsung saja kesimpulan dari semua yang saya jelaskan adalah yang pada intinya Mikrotik dan jenisnya dan fungsinya itu sangat berpengaruh dalam Mikrotik itu sendiri. Sebenarnya di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah dari Mikrotik, tapi karena saya waktunya habis, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Mohon maaf banyak kesalahannya datang dari pribadi saya sendiri, dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai cara setting Mikrotik. Inti pada tutorial ini adalah Mikrotik sudah siap untuk digunakan di rumah, sekolah, ataupun kantor. Namun,
Jika Anda belum pernah memahami mikrotik, Anda kesulitan dalam pemanfaatan dan cara masuk ke mikrotik itu sendiri, karena kita akan menemui sesuatu dalam pemanfaatan dan cara masuk ke mikrotik itu sendiri. Kita akan menggunakan cara setting mikrotik dengan menggunakan Winbox. Ada banyak, seperti berikut ini. Apa itu mikrotik dan fungsinya apa? Sebelum melakukan konfigurasi mikrotik, sebaiknya Anda membuat dahulu topologi jaringannya. Saat ini topologi yang digunakan masih sederhana. Lihat pada gambar di samping. Di samping ya, saya tidak bisa melihatkannya kepada kalian. Dapat dilihat pada gambar di antara jaringan internet diberikan IP oleh ISP dengan network 192.168.22.0/30. Untuk IP router 192.168.22.2, dan untuk gateway-nya 192.168.22.1. Nah, langkah-langkahnya adalah: langkah pertama, koneksikan port 2 ke modern mikrotik dan port 3 ke PC Anda. Jalankan Winbox-nya, kemudian buka tab Nightboards. Buka aplikasi Winbox, kemudian isi kolom di Winbox seperti biasanya. Seperti berikut, saya akan contohkan. Connect to match address, login admin, passwordnya silahkan dikosongkan saja. Dan untuk kemudian klik connect. Jika sudah selesai, kita akan mendapatkan tampilan seperti berikut. Saya ulangi lagi. Buka aplikasi Winbox, kemudian isi kolom Winbox seperti yang saya ucapkan barusan. Saya ulangi lagi. Konekkan dulu match address-nya, terus login admin, dan berikan password, silahkan dikosongkan saja. Kemudian klik connect. Kalau sudah selesai, kita akan mendapatkan tampilan seperti adalah interface GUI dari mikrotik. Pada sedebar belah kiri itu adalah list fungsi dari mikrotik, mulai dari wizard, config, quick set, hingga manual dari pengguna mikrotik.
2. Setelah Anda masuk ke GUI Mikrotik, pertama-tama kita akan mulai dengan merubah nama interface. Agar tidak menyulitkan Anda untuk mencari port mana untuk kemana, klik tombol interface, maka akan muncul jendela baru, yaitu list interface. Kemudian, double klik pada salah satu interface untuk merubah nama interface tersebut. Kita beri nama internet 2, WAN biasanya. Ini adalah link ke SP modern. Kemudian, pada internet 3, LAN, lihat. Selanjutnya, memberi IP pada setiap internet. Pertama, kita beri IP pada interface internet. IP yang diberikan oleh SP berikut caranya. Saya akan berikan contohnya. Klik IP address 1. Kemudian address 192.168.22.2/30. Selanjutnya network. Dikosongkan saja networknya karena ya kosong saja. Terus interface Ether 2. Nah, kemudian klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan IP pada interface LAN. Isi kolom berikut ini. Kalian harus mengisi kolom itu. Address 10.1, address 10.22.22.1/24. Networknya dikosongkan saja karena akan mengikuti subnet di atas. Kemudian interface Ether 3. Kemudian klik OK. Untuk mempermudah kita melihat konfigur yang telah dibuat, berikut komen pada setiap IP address. Jika sudah selesai, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti nama address pada setiap interface dengan cara klik kanan, komen, klik OK. Begitu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Agustin, kelas 12 TKJ. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Namun hingga saat ini masih banyak orang yang salah memahami pengertian dari mikrotik dan router. Jika mikrotik adalah sebuah sistem operasi yang termasuk dalam golongan, maka router merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan atau lebih. Jadi perbedaan yang paling mendasar adalah mikrotik sebagai software dan router berperan sebagai hardware.
Fungsi yang pertama digunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang, sehingga program ini sangat mendukung untuk tercapai internet positif. Sebagai langkah awal dalam mengurangi konten yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menggunakan mikrotik mampu untuk mengatur dengan konfigurasi lain. Fungsi yang ketiga adalah untuk jaringan secara lebih terpusat sehingga administrator dapat melakukan pengolahan dan manajemen data dengan lebih baik lagi. Fungsi yang keempat juga berperan sebagai hotspot di mana akan sangat mudah untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer. Selain itu juga memiliki tugas misalkan bandwidth traffic, data internasional dan lokal. Kelima, pembuatan PPOE server. Fungsi yang terakhir yaitu digunakan untuk perangkat dalam sebuah PPOE service. Setelah mengetahui setiap fungsi yang dimiliki oleh mikrotik, berikut masuk pada topik pembahasan mengenai jenis perangkat lunak berbasis sistem operasi jaringan. Ini terbagi menjadi dua jenis utama. Jenis yang pertama adalah mikrotik router OS, di mana sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyindir fitur mulai pakai router, DRIC, frill, proxy server, hotspot, dan lain-lain. Jika sebelumnya router OS memanfaatkan sistem operasi perangkat lunak, maka router board merupakan perangkat keras. Manfaat utama dari penggunaan sistem operasi jaringan yaitu sebagai penghubung antar setiap jaringan komputer, access point, dan internet gateway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenggiajatul Inayah. Saya akan berpresentasi tentang mikrotik. Router mikrotik memiliki banyak fitur. Salah satu fitur yang cukup populer dan banyak digunakan adalah hotspot. Kita sering menemukan sinyal internet WiFi yang di password. Jadi jika ingin mengakses WiFi tersebut harus tahu passwordnya terlebih dahulu. Namun berbeda dengan hotspot. Kebanyakan WiFi hotspot tidak dipassword, dari semua user bisa connect dan akan diserahkan ke halaman login di web browser. Tiap user bisa login dan dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode ini biasanya sering kita temukan di kampus, wifi, kafe, sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Sebenarnya hotspot tidak hanya bisa diaplikasikan untuk jaringan wireless saja, namun juga bisa untuk jaringan kabel. Kelebih bisa untuk jaringan kabel, kelebih juga untuk bisa menghotspot adalah kita dapat mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username. Dengan username dan password tertentu, kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tersebut. Misalnya, mengatur durasi total, penggunaan hotspot per user, membatasi beberapa besar data yang dapat didownload tiap user, mengatur konten apa saja yang boleh diakses user, dan lain sebagainya. Hotspot merupakan fitur gabungan dari berbagai service yang ada di mikrotik antara lain. 1. DHCP server digunakan untuk memberi layanan IP otomatis ke user. 2. Firewall NAT
untuk menetralisasi IP user ke IP yang bisa dikenali ke internet. 3. Firewall filter untuk memblok user yang belum melakukan login. 4. Proxy untuk memberikan tampilan halaman login, dan 5 sebagainya. Tetapi beruntungnya servis tersebut tidak perlu kita buat secara manual. Bagaimana langkahnya bisa kita jabarkan sebagai berikut. Buka di menu IP hotspot, setup. Dengan menekan tombol hotspot setup, widget hotspot akan menutup kita untuk melakukan setting dengan menampilkan kotak-kotak dialog pada setiap langkahnya. Langkah pertama, kita diminta untuk menentukan interface mana hotspot akan diaktifkan. Jika interfaksi WLAN sudah terdapat IP, maka pada langkah kedua ini secara otomatis terisi IP address yang ada di WLAN 1. Tetapi jika belum terpasang IP, maka kita bisa menentukan IP-nya di langkah ini. Kemudian klik next. Langkah ketiga, tentukan RAM IP address yang akan diberikan ke user DHCP server. Langkah selanjutnya menentukan SSL, sertifikat jika kita akan menggunakan HTTPS. Untuk halaman loginnya, tetapi jika kita tidak memiliki sertifikat SSL, jika pilih L none, kemudian klik next. Jika diperlukan SMTP, server khusus untuk server hotspot bisa ditentukan sehingga setiap request SMTP client direct ke SMTP yang akan kita ditentukan. Di langkah ini kita menentukan alamat DNS server. Selanjutnya kita diminta memasukkan nama DNS untuk local hotspot server. Langkah terakhir, tentukan username dan password untuk login ke jaringan hotspot Anda. Selanjutnya kita akan mencoba mengoneksikan laptop ke WiFi hotspot yang sudah kita buat. Kemudian kita buka browser dan akses web sembarang. Pastikan Anda mengakses web yang hotspot Mikrotik belum mendukung untuk direct web yang menggunakan HTTPS, maka Anda akan dialihkan ke halaman login hotspot seperti pada gambar berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Salsabila dari Asalapia 2. Saya akan menjelaskan tentang Mikrotik. Mikrotik merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menjadikan sebuah PC atau komponen untuk router network yang handal. Fungsi dari Mikrotik. Fungsi utama Mikrotik adalah untuk mengukur situs yang mengandung konten yang dilarang menurut undang-undang. 2. Mikrotik berfungsi untuk mengatur serta mengkonfigurasikan LAN menggunakan PC Mikrotik, router, OS, dan perangkat keras yang mudah. 3. Mikrotik untuk mengatur jaringan internet yang bisa dilakukan secara terpusat sehingga admin mudah untuk melakukan pengakuan data. Mikrotik bisa digunakan untuk billing hotspot yang mudah melakukan konfigurasi dan pembagian bandwidth untuk setiap jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi Mikrotik. Jika sudah terhubung dengan benar, pertama buka aplikasi Winbox pada PC yang terhubung ke Mikrotik, lalu klik connect. Set Mikrotik menjadi klien bagi jaringan luar dan PC menjadi klien dari Mikrotiknya. Dengan demikian, Mikrotik mendapat IP dari jaringan luar. Dalam hal ini adalah jaringan kampus PCR dan PC mendapat IP yang disediakan oleh Mikrotik. Lalu atur konfigurasi NAT-nya agar bisa terhubung ke jaringan luar.
maka kita akan mendapatkan IP dari mikrotik tersebut. Selanjutnya, kita akan mencoba memblok suatu IP. Klik IP firewall, lalu akan didapat tampilan. Setelah itu, pilih filter rules, lalu klik tanda plus yang berfungsi untuk menambahkan daftar bloknya. Lalu, klik action, pilih drop yang berarti seluruh paket yang dikirim oleh PC client dengan IP yang telah didaftarkan akan di-drop atau ditolak. Dapat dibuktikan dengan tapping ke IP yang diblok tersebut. Apabila kita ingin menghapus bloknya, kita cukup mengklik tanda silang. Selanjutnya, kita juga akan memblok MAC address dengan menggunakan mikrotik. IP dapat berubah-ubah, tetapi MAC address akan tetap sehingga pengguna dapat diblok. Pada konfigurasi firewall, mikrotik ada beberapa pilihan action, diantaranya accept, drop, reject, jump, target, pass-through, log. Apabila kita ingin memblok beberapa IP, kita bisa mengelompokkan IP tersebut dalam suatu list. Caranya adalah IP firewall, lalu pilih address list. Pada bagian ini akan ditambahkan sebuah grup. Misal diberi nama IP pengacau. Untuk menambahkan IP yang ingin dimasukkan ke list IP pengacau, dapat ditambahkan pada bagian search address list dari menu advance. Selanjutnya, dari menu firewall yang ada pada mikrotik ini, kita juga dapat memblok situs atau IP tujuan yang kita anggap sebagai situs yang tidak baik. Selanjutnya, kita juga dapat memblok jaringan yang berasal dari luar. Misalkan jaringan ini dicurigai sebagai aktivitas hacker. Caranya kita tambahkan IP jaringan yang berasal dari luar mikrotik, lalu untuk actionnya dipilih drop. Di sini kami menamai attacker. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Reni Kartini, saya dari kelas 12 TKJ. Saya akan menjelaskan pengenalan mikrotik beserta jenis dan fungsinya. Mikrotik adalah perangkat lunak berbasis sistem operasi yang digunakan untuk membangun sistem administrasi jaringan internet dan berperan sebagai router. Fungsi mikrotik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memberikan sistem autentikasi. Fungsinya dipergunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang, sehingga program ini sangat mendukung untuk terciptanya internet positif sebagai langkah awal dalam mengurangi konten yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, konfigurasi jaringan lokal. Dengan menggunakan mikrotik, mampu untuk mengatur dan mengkonfigurasi LAN, local area network, yang menggunakan PC mikrotik router dan hardware yang berspesifikasi rendah. 3. Untuk pengelolaan sistem jaringan. Untuk jaringan internet secara lebih terpusat sehingga administrator dapat melakukan pengelolaan dan manajemen data dengan lebih baik lagi. Yang keempat, berperan sebagai hotspot. Fungsinya juga berperan sebagai hotspot di mana akan sangat mudah untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer. Yang kelima, pembuatan PPPoE server, dan fungsinya digunakan untuk perangkat dalam pembuatan sebuah PPPoE server.
Jenis mikrotik untuk kebutuhan jaringan komputer. Mengenai jenis dari perangkat lunak berbasis sistem operasi jaringan ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mikrotik router OS. Mikrotik router OS ini adalah mikrotik di mana sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket, router, bridge, freeware, proxy server, hotspot, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, router board. Jika sebelumnya router OS memanfaatkan sistem operasi perangkat lunak, maka router board merupakan perangkat keras hardware yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board terdiri dari sebuah prosesor, ROM, RAM, dan flash memory. Router board berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Kemudian Anda juga dapat melakukan proses instalasi router operasi sistem pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Bialan dari kelas 12 TKJ. Pengertian mikrotik. Mikrotik secara umum adalah sebagai perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk membuat sebuah komputer menjadi sebuah jaringan, pengatur dan pengendali arus lalu lintas jaringan, sehingga komputer akan memiliki fungsi yang sangat identik dengan router. Router sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan menjadi satu. Selain berfungsi menghubungkan, router juga berfungsi meneruskan data dari sebuah jaringan menuju jaringan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mikrotik merupakan sebuah software untuk menjalankan fungsi router, sehingga komputer yang memasang software ini dapat digunakan untuk menjalankan dan mengatur aktivitas jaringan secara terintegrasi. Kualitas router mikrotik yang dihasilkan oleh software ini sangat bergantung pada spesifikasi dari komputer yang digunakan. Router tersebut bisa digunakan dengan skala kecil maupun dengan skala besar. Apabila router yang dibuat akan digunakan untuk mengatur jaringan dengan skala kecil, maka komputer dengan kualitas biasa saja sudah cukup. Namun, apabila Anda ingin mengubah jaringan yang memiliki ukuran yang lebih besar, Anda juga harus menyiapkan komputer dengan spesifikasi berkualitas tinggi. Mikrotik mempunyai istilah lain yaitu router OS. Router OS berfungsi untuk mengatur dan memperlancar jaringan. Dalam menjalankan tugasnya, router OS bisa menggunakan IP address, ISP, hotspot provider, dan lain sebagainya. Fungsi mikrotik memiliki beberapa fungsi yang bisa mendukung kegiatan yang berhubungan dengan internet. Fungsi ini merupakan pelengkap yang ada pada teknologi informasi. Beberapa fitur yang hanya bisa didapatkan dengan menggunakan gabungan perangkat keras bisa langsung diatasi dengan mudah. Berikut ini adalah beberapa fungsi yang dimiliki oleh mikrotik. 1. Menghubungkan komputer ke internet dengan bantuan kabel LAN. 2. Menjalankan fungsi virtual private network atau VPN sehingga bisa membuka situs yang diblokir oleh ISP. 3. Memasang aplikasi firewall sehingga komputer Anda menjadi aman dari risiko virus komputer. 4. Menjalankan Wi-Fi. 5. Memisahkan bandwidth traffic internasional, lokal, dan lain sebagainya. 6. Konfigurasi LAN. 7. Memblokir situs-situs yang berbahaya dengan menggunakan proxy yang tersedia pada mikrotik. 8. Membuat PPPoE. 9. Digunakan sebagai billing hotspot provider. 10. Manajemen internet dengan sangat baik. Beberapa fitur yang dimiliki oleh mikrotik adalah 1. Support scripting programming. 2. M3 address. 4. Bonding. 5. Bridge. 6. SDSL.
7 Winbox, 8 VLAN, 9 ISDN, 10 Tools, 11 MNDP, 12 SNMP, 13 Monitoring, 14 UPnP, 15 VRRP, 16 Universal Client untuk DHCP, Caching DNS Client, Web Proxy, IP Security, Simple Tunnels, Point-to-Point Tunneling Protocol, Hotspot, Data Rate Management, Router atau Static Routing, Firewall, dan NAT. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Saya dari Sekolah SMK Islam As-Salafiyah Cibiuk. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konfigurasi firewall pada jaringan router. Sebelum menjelaskan konfigurasi, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa itu firewall. Firewall merupakan sebuah sistem atau perangkat yang diberi otorisasi pada lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman. Biasanya digunakan sebagai penghalang atau misalnya sebuah tembok untuk menghalau hacker atau misalnya seperti situs-situs yang berbahaya. Firewall memiliki fungsi sebagai pengontrol, mengawasi arus paket data, juga memfilter dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Mikrotik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mikrotik. Mikrotik merupakan sebuah sistem operasi Linux base yang digunakan untuk network router. Mikrotik didesain untuk memberi kemudahan bagi penggunanya. Mikrotip merupakan sistem operasi dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menjadikan sebuah PC atau komponen yang ada di dalam router network yang handal. Fungsi-fungsi mikrotik diantaranya memang ada banyak. Salah satunya adalah fungsi utama mikrotip sebagai memblokir status yang mengandung konten yang dilarang menurut undang-undang. Juga mikrotik berfungsi untuk mengatur dan mengonfigurasi LAN menggunakan PC mikrotik, router US2 dan perangkat keras yang mudah. Mikrotik juga digunakan untuk mengatur jaringan internet yang bisa dilakukan secara terpusat, sehingga admin mudah untuk melakukan pengolahan data. Ada juga mikrotik bisa digunakan untuk billing hotspot yang mudah melakukan konfigurasi dan pembagian bandwidth untuk setiap jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara konfigurasi dari mikrotik. Pertama, buka aplikasi Winbox pada PC yang terhubung ke mikrotik, lalu klik connect. 2. Set mikrotik menjadi klien bagi jaringan luar dan PC menjadi klien dari mikrotiknya. Dengan demikian, mikrotik mendapat IP dari jaringan luar. Dalam hal ini adalah jaringan kampus PCR dan PC mendapat IP yang disediakan oleh mikrotik. Selanjutnya, atur konfigurasi NAT yang bisa terhubung ke jaringan luar. Maka selanjutnya juga kita akan mencoba memblok suatu IP. Klik IP, kemudian klik firewall. Pilih filter rules, lalu klik tanda plus yang berfungsi untuk memindahkan daftar bloknya. Lalu klik action, pilih drop yang berarti seluruh paket yang dikirim oleh PC client dengan IP yang telah didaftarkan akan di drop dan ditolak. Apabila kita ingin menghapus bloknya, kita cukup mengklik tanda silang. Selanjutnya, kita dapat memblok MAC address dengan menggunakan mikrotik. IP dapat berubah-ubah, tapi MAC address yang akan tetap hingga pengguna dapat diblok. Untuk action, tetap pilih drop. Pada konfigurasi firewall,
mikrotik ada beberapa pilihan action, diantaranya exploit, reject, jump, try-and-pit, password, dan log. Apabila ingin memblok beberapa IP, kita bisa mengumpulkan IP tersebut ke dalam beberapa list, dalam suatu list. Caranya adalah klik IP, firewall, lalu pilih address list. Pada bagian ini akan ditambahkan sebuah grup, misal diberi nama IP pengacau. Kemudian untuk menambahkan IP yang ingin dimasukkan ke list pengacau, dapat ditambahkan pada bagian search address list dari suatu adversary. Lalu dari menu firewall yang ada pada mikrotik ini, kita dapat memblok situs atau IP tujuan yang kita dianggap sebagai situs tidak baik. Selain itu, kita juga dapat memblok jaringan yang berasal dari luar. Misalkan jaringan ini dicurigai sebagai aktivitas hacker. Untuk menjaga situs kita agar tidak diambil oleh hacker, kita dapat menghapusnya. Caranya kita tambahkan IP jaringan yang berasal dari luar mikrotik. Lalu untuk actionnya dapat dipilih drop. Di sini kita juga menamakannya sebagai attacker. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Saya dari kelas 12 TKJA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menyeting mikrotik menggunakan Winbox. Sebelum melakukan konfigurasi mikrotik, sebaiknya Anda membuat dahulu topologi jaringannya. Saat ini topologi yang digunakan masih sederhana. Lihat pada gambar. Dapat dilihat pada gambar di atas, terdapat satu link keluar, yaitu ke jaringan internet. Anggap saja kita diberikan IP oleh ISP dengan network 192.168.22.0/30. Untuk IP router 192.168.22.2 dan untuk gateway-nya 192.168.22.1. Langkah pertama adalah koneksikan port 2 ke modem mikrotik dan port 3 ke PC Anda. Jalankan Winbox-nya, kemudian buka tab Winbox. Buka aplikasi Winbox, kemudian isi kolom Winbox seperti ini. Connect to MAC address, login, admin, password silakan kosongkan, kemudian klik connect. Setelah Anda masuk ke GUI-nya mikrotik, pertama-tama kita merubah nama interface agar tidak menyulitkan Anda untuk mencari port mana untuk mana. Nah, yang pertama, klik tombol interface, maka akan muncul jendela baru, yaitu list interface. Double klik pada salah satu interface. Untuk merubah nama interface tersebut, kita beri nama Ethernet 2.1. Ini adalah link ke ISP atau modem. Nah, yang keempat, kemudian pada Ethernet 3 atau LAN. Nah, yang ketiga, selanjutnya memberi IP pada setiap Ethernet. Pertama kita beri IP pada interface internet. IP yang diberikan oleh ISP berikut caranya. Yang pertama, klik IP address. Yang kedua, IP address 192.168.22.2/30. Network dikosongkan. Yang keempat, interface, yaitu Ether 2. Kemudian klik OK. Nah, yang keempat, kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan IP pada interface LAN. Isi kolom seperti ini. Yang pertama, address 10.22.22.1/24. Network dikosongkan saja karena akan mengikuti subnet di atas. Yang ketiga, interface, itu Ether 3. Kemudian klik OK. Untuk mempermudah kita melihat konfigur yang telah dibuat, berikan komen pada setiap IP address. Jika sudah selesai, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti berikut. Berikan nama address pada setiap interface dengan cara klik kanan, komen, klik OK. Nah, yang kelima, langkah selanjutnya membuat router.
dengan gateway yang diberikan oleh provider ISP. Berikut caranya. Yang pertama, klik IP routers. Yang kedua, DST address 0.0.0/0. Nah, yang ketiga gateway, yaitu 192.168.22.1. Klik OK. Nggak sih? Desak mah. Baik ya,